Udah lewat 10 menit ini. Sudah menghubungi beliau, katanya baru selesai perkuliahan, Pak. Siap. Soalnya di rumah lagi 60 menit ini udah buka puasa. Assalamualaikum, Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua sehat semua nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita ketemu lagi ya. Apa ini kelas lama atau kelas baru? Kelas Kelas lama, lama. Kak. Kan. Alhamdulillah ya ketemu lagi ya. Ini bergabung kembali di kelas metode B1. A1 ya? B1, Pak dosen. B1 ya. Wajah-wajahnya emang nggak asing ya. Wajah-wajahnya nggak asing. Oke, makasih sekali. Hari ini kita harusnya jam 7:30 ya? Iya betul, aslinya 7:30, Pak. 7:30 saya lagi perjalanan, terus juga ada kelasnya saya sendiri. Kelas analisis kurikulum dan analisis kurikulum mata pelajaran PAI. Nah, itu. 7:30 juga. Juga sama. Jadi saya bingung. Di jam yang sama harus ada 2 kelas yang harus saya ampu. Saya juga perjalanan dari kota satu ke kota lain. Jadi mohon maaf, saya harus geser Bapak Ibu di jam menuju berbuka puasa. Ini alhamdulillah puasa lancar Bapak Ibu ya. Pak Abdul lancar, Mbak Gina, Alhamdulillah, Pak. Mbak Mu'alimah, Mbak Cindy lancar semua. Alhamdulillah, Pak, lancar ya. Semua, Pak. Lancar ya. Nggak ada yang halangan ya. Kalau halangan nggak apa-apa. Ada rukhsah tadi kan malu ya Pak Abdul ya. Oke, sebelum kita mulai, ini Kosmanya mana ini? Tadi yang WA? Saya yang WA, Pak. Bentar, Mas. Mana Mas? Kok sampai nggak ada Mas di sini Mas? Ahmad Irfai. Pak Ahmad Irfan, ya. Ya Allah, ini paling atas ya. Oke, di sini ada Pak Ahmad Irfai, Pak Jamaluddin, Pak Budi, Mbak Bibah. Ini kalau yang kayak gini saya panggilnya Mbak ya, karena masih pada muda ini, masih pada energi. Pak Toto, Bulan ya. Ini bulan apa wulan? Mas Aib, Mbak Rahmatul, Marcelia itu perempuan ya. Pak Teten, Mbak Hasna, Marcelia, Solihatun Lailatul Fitria. Oke, sudah semua. Mbak Sri. Oke. Langsung aja. Ini semester 4 ya? Saya kira semester 8. Saya tadi itu salah. Di kelas sebelah itu kelasnya Pak Rektor. Ini kelasnya Pak Rektor bukan? Kelasnya Pak Rektor ya? Nggih, Pak. Oke. Sebelum kita mulai, ini karena edisi puasa saya pakai peci ya. Edisi puasa. Marilah kita mulai pembelajaran pada sore hari ini dan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu, ini bisa di sini saya share untuk RPS-nya ya. Saya kasihkan ke Kosma dulu ya. Kosma, Pak Ahmad. Saya share ini ya. Saya share untuk itunya ya. Untuk RPS-nya. Sebelum ke situ, nggak usah perkenalan ya Bapak Ibu ya. Saya sudah familiar sama Bapak Ibu. Ada Pak Aib, ada Pak Aib ya, benar ya di sini ya, benar nggak? Benar ya, ada ya. Iya Pak, benar. Iya, saya. Oh berarti sudah ingatan saya lumayan masih ingat Bapak Ibu semua. Sisa ini benar, mana ya RPS-nya?
Bapak Ibu kemarin yang hubungin Pak Rektor ada ya? Siapa? Mas Ilham? Mas Ilham itu sebelah. Pak Ahmad ya? Pak Ahmad ya? Nggih, Pak, betul. Nah, jadi kemarin kayak gini Bapak Ibu, ini saya terangkan dulu. Beberapa hari yang lalu itu emang Pak Rektor itu ngubungin, Mas ini ada mahasiswa namanya ini perkuliahan mata kuliah ini monggo ditindaklanjuti dan ditemani dibersamai selama 1 semester gitu. Monggo Pak Irfai saya share itu apa ya RPS-nya itu di WA. nanti dulu share-nya, nanti jenengan nanti share kasus itu ya. Jadi Pak Rektor mengamanai saya untuk membersamai Bapak Ibu semua dalam mata kuliah metodologi penelitian. Dan ada banyak hal yang nanti beliau pesankan ke saya untuk menjadi target-target utama dalam pembelajaran kali ini. Karena beliau kesibukannya sebagai orang nomor 1 di UIN Siber, maka pembelajaran kali ini 2 kelas mata kuliahnya beliau yang ngampu nanti saya. Meskipun nanti mata kuliahnya itu nanti yang memberikan nilai Pak Rektor, tapi tetap nanti saya yang memberikan sebuah penilaian untuk Bapak Ibu semua selama 1 semester. Kalau saya bilang, Pak, ini kan dulu pernah Pak. Oh ya, berarti kayak biasanya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau minta nilai apa gitu. Untuk Untuk pembelajaran kali ini. Cuman untuk kali ini agak berbeda Bapak Ibu. Nanti bisa dinotis ya Bapak Ibu ya, karena ini penting sekali. Kenapa? Mungkin saya mau tanya sama Pak Abdul. Pak Abdul, waktu kelas ini saya ngajar apa? Fikih ya, atau usul fikih? Pak Ali apa? Saya lupa Pak Ali. Metodologi. Bu Mu'alimah, Bu Ai, Bu Fitria, ada yang masih ingat nggak? Apa ya? Pak Rektor sebelumnya ngajar apa? Pak Irfan, Pak Khairul, Pak Ali, Tarbiyah kalau nggak salah Pak. Bu Tini, Metodologi studi Islam. Metode studi Islam. Metode studi Islam. metode studi Islam. Oke, yang ada pendekatan filosofis, antropologis ya itu ya. Oke, Bapak Ibu. Mungkin untuk mata kuliah kali ini agak sedikit ada perbedaan Bapak Ibu, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah, ini saya harus katakan ya, nanti Bapak Ibu ada agak konsentrasi serius ya. Ada, kalau di mata kuliah ini, mata kuliah yang cukup untuk menguras cukup untuk menguras pikiran. Bukan berarti yang lain nggak menguras pikiran ya, Pak Aep, bukan. Cuma artinya ada perhatian khusus karena mata kuliah ini kuliah pisau analisis Bapak Ibu untuk menargetkan apa yang disebut sebagai tugas akhir atau skripsi ataupun artikel ataupun apa yang menjadi syarat Bapak Ibu kelulusan. Metodologi penelitian ini menjadi nyawa bagi Bapak Ibu untuk bisa menerjemahkan artikulasi dalam membuat atau bikin atau menjadikan proposal itu menjadi proposal. Jadi atensi saya tadi bahasanya tuh, kenapa Bapak Ibu mau nilai apa? A plus kah? A kayak itu atau seperti yang semester lalu itu bisa Bapak Ibu. Cuman kendalanya adalah satu sekarang itu. Ini mata kuliah metodologi penelitian dan apa ini? Tadi ini mata kuliahnya panjang loh. Jadi saya mau pelan-pelan ini, mau agak sedikit ngomongnya intim, lebih serius. Dimana kalau ini Bapak Ibu tidak bisa memahami, seluruh komponen yang Bapak Ibu pelajari itu nanti ngambang, seperti awan itu loh, nggak napak dia tuh. Apakah ini jenis kualitas penelitian varian dari kualitatif kah atau kuantitatif kah? Terus bagaimana nanti menggunakan seluruh variabel X dan Y dan Z-nya, bagaimana menurunkan seluruh variabel X dan Y menjadi sebuah indikator-indikator, bagaimana indikator-indikator itu diturunkan menjadi sebuah pertanyaan dalam sebuah kuesioner. Itu panjang Bapak Ibu. Maka untuk penentuan itu aja, itu kita butuh keseriusan yang extraordinary. Bukan berarti yang lain saya nggak menafikan, enggak. Yang lain juga butuh extraordinary keseriusan. Cuma artinya di sini lebih pada butuh ketelitian lebih tajam. Jadi saya harapkan Bapak Ibu untuk mata kuliah ini
dikasih peringatan di atas itu, di notis bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang nantinya menjadi cikal bakal saya mengerjakan skripsi. Ingat-ingat itu Bapak Ibu. Ya. Karena kan ini kan ada yang ini kan beasiswa ya. Beasiswa ya teman-teman, beasiswa ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu mohon untuk serius untuk mata kuliah ini karena ini adalah mata kuliah yang mungkin dianggap cukup sulit. Nah, ya di kalangan beberapa mahasiswa reguler ini adalah mata kuliah yang kiranya tuh kalau mau belajar tuh nggak mau dihadapin lah. Jadi kayaknya itu gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang gitu. Kayaknya tuh mudah tapi kok pas dijalani kok kayak gini ya, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi saya butuh benar-benar keseriusan. Saya nggak mau ada cerita kayak mata kuliah yang lalu itu ada yang bilang gini ke saya, Pak, saya baru ngerjain tugas. Maaf Pak, karena ini. Saya takut Bapak Ibu. Kalau yang ini, itu Bapak Ibu materi kelewat, itu lewat Bapak Ibu. Karena gini, saya mengatakan indikator itu ujungnya itu sebelum indikator itu adalah variabel. Untuk menentukan variabel independen itu kita harus benar-benar menentukan bagaimana frasa judul itu sendiri. Sebelum menentukan frasa judul itu sendiri, tema itu harus kita tentukan dulu. Untuk menentukan tema itu kita harus bisa mengetahui apa passion dari masing-masing kita sendiri, baik di lembaga, sekolah, pendidikan, ataupun dimanapun Bapak Ibu bekerja. Sehingga nanti jenisnya bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Pendekatannya bisa filosofis, fenomenologis, gitu. Tekniknya bisa menggunakan triangulasi, analisis data. Itu satu kesatuan, satu nafas Bapak Ibu. Jadi saya mohon itu harus kita pahami dengan cepat. Contoh, apa ini sebagai pengawal pemantik ya? Apa ini Bapak Ibu saya mau tanya, apa yang dimaksud sebagai latar belakang? Monggo. Ada yang bisa kasih tanggapan? Latar belakang itu apa Bapak Ibu? Oke Pak Aib, silakan. Karena ini mata kuliah metodologi penelitian itu satu kesatuan, satu rumpun dalam sebuah penelitian itu dari mulai abstrak, latar belakang, judul, metodologi penelitian, landasan teori, kajian pustaka, batasan masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, sampai pada pembahasan sama conclusion itu satu kesatuan itu. Makanya saya tanya, latar belakang itu apa Bapak Ibu? Ada yang punya gambaran mungkin? Asal-usul kejadian, Pak. Pak Teten, apa? Asal-usul kejadian, Pak. Asal-usul kejadian. Menurut Oke. saya. Oke. Makasih Pak Teten. Asal-usul kejadian. Ada lagi? Rutine? Penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya itu dibuat. Oke. Makasih, Hal yang Bu Teni. mendasari sesuatu, Pak. Pak Ahmad? Hal yang mendasari sesuatu. Oke. Ada lagi? Satu lagi. Dari umum yang Dasar khusus. dari isi judul itu sendiri. That's all in the saying itu biasanya. Oke, Pak Budi? Biasanya pembahasannya dari umum yang khusus atau khusus ke umum. Oke. Ini kalau saya kasih nilai ya, kalau ini UTS atau UAS ya, itu nilai Bapak Ibu 50 Bapak Ibu. Ini lupa nanti saya nilainya nggak jadi apa, bukan gitu, bukan. Jangan berasumsi kayak gitu. Enggak. Ini kan lagi itu ya. Ini kalau tadi bahasanya umum ke khusus terus bagaimana set itu background itu bukan seperti itu. Iya, berarti salah Pak, enggak, tapi kurang lengkap. Dan itu masih redundant, masih bolong. Sehingga nanti bimbingan dalam skripsi atau proposal kan awalnya kan dari metodologi. Pasti dilihat dari latar belakang. Misalkan gini, latar belakang itu apa? Yaitu kegelisahan akademik yang mendasari peneliti untuk mengambil suatu judul atau kejadian perkara dalam tema yang akan diangkat. Itu. Ingat kata khususnya, kegelisahan akademik.
set background dari judul itu sendiri. Tidak ada yang lain. Perkara nanti ke umum ke khusus itu di kalimat berikutnya, Bu Tina. Bu Tina tadi jelasin umum ke khusus, tadi Pak Ahmad juga jelasin itu umum ke khusus, khusus ke umum. Itu didasarkan pada sebuah panduan tentang teori. Tapi sebelum itu, kita tidak boleh mengatakan itu. Itu nanti yang ada itu dicoret sama pembimbing. Ganti, ulangi latar belakang. Karena dalam skripsi atau artikel yang paling utama dan paling utama adalah di latar belakang. Ya. Jadi tolong itu. Latar belakang adalah kegelisahan akademik peneliti mengangkat tema atau judul yang diangkat sesuai dengan set background yang terjadi. Contoh. Pengaruh akhlak. Ini judulnya ya. Pengaruh akhlak dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Oke. Bapak Ibu masih ingat kejadian di Bekasi itu yang seorang membunuh orang tuanya waktu tidur sama neneknya? Masih ingat di berita itu? Ingat nggak? Pak Ed? Pernah dengar. Oke. Kalau nggak yang di Tangerang itu kejadian bahwa seorang anak yang tidak mau dikasih apa itu handphone atau motor itu sama orang tuanya diperlakukan seperti apa? Kambing. Itu adalah kejadian real yang terjadi sebagai salah satu set background peneliti dalam melihat sebuah studi kasus untuk mengkooptasi seluruh kejadian-kejadian sebagai salah satu perwakilan yang terjadi di wilayah itu. Meskipun itu tidak bisa dikuantifikasi, benar. Cuma artinya satu kasus itu bisa mewakili seluruh kasus yang lain, kira-kira gitu. Itu bisa menjadi set background awal. Sehingga Bu Tine tadi menjelaskan penjelasan umum ke khusus, Pak, nanti kekerasan dari anak atau orang tua itu bisa menjadi penjelasan. Nah itu saburan diskusi itu yang disebut latar belakang. Emang semakin kita mendalami satu kalimat dari kalimat ke yang lain, itu akan semakin bikin kita ngantuk, Bapak Ibu. Saya juga lama-lama ngantuk. Kalau penyaduran dari kalimat satu ke kalimat untuk disadur ulang dan dijelaskan dalam saduran itu ke dalam saduran, itu malah tambah ngantuk, pikiran. Ya, itu latar belakang. Sehingga setelah kita mengetahui latar belakang, berarti penjelasan latar belakang itu harus berawal dari sebuah tema besar tentang bagaimana kajian penelitian itu kita akan angkat. Penelitian apapun, berhubung Bapak Ibu ada dalam koridor PAI, maka PAI itu menjadi lokus utama Bapak Ibu. Apa pembelajaran, apa fikih, akhlak, sejarah, tarikh, terus muamalah, kurikulum, pemikiran. Silakan Bapak Ibu, pilihkan itu, tentukan dari 21 mahasiswa itu, tentukan bebas. Pak, saya mau yang di sini, Pak, tentukan judulnya. Karena di settingan RPS kami, saya dan Prof. Aan itu mengharuskan Bapak Ibu sudah punya satu judul untuk diangkat serius menjadi sebuah kajian Bapak Ibu, atau mungkin menjadi bahan utama untuk penyelesaian tugas akhir atau proposal lah bahasanya tuh. Dari mulai latar belakang. Ya proposal berarti bab 1 sampai bab 3 kira-kira gitu. Meskipun nanti di dalamnya ada sumber primer, sumber sekunder, triangulasi dan lain sebagainya, itu nanti penjelasan berikutnya. Cuman kami mendorong di metodologi penelitian PA ini Bapak Ibu mampu untuk membedakan penelitian yang secara kualitatif disajikan dan penelitian secara kuantitatif, serta mampu untuk mendeskripsikan dan menarasikan seluruh penelitian-penelitian yang ada, dan juga Bapak Ibu membuat penelitian yang Bapak Ibu tekuni. Itu targetnya 3 itu, paling utama itu Bapak Ibu. Makanya berat. Rindu itu kalah berat Bapak Ibu. Rindunya itu udah yang ngomongin rindu nanti itu berat itu.
Karena konsennya itu ke situ. Saya baru tahu ternyata ini 3 SKS. Iya kan? Kan biasanya 2 atau berapa itu. Ini 3 SKS lumayan. Serius ini. Nanti Bapak Ibu bikin proposal, Bapak Ibu nanti mengidentifikasi, ada artikel, ada ini, Bapak Ibu nanti mengidentifikasi, terus juga nanti memahami bagaimana sampel dan populasi itu bekerja, bagaimana identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah itu berbeda Bapak Ibu. Masalah yang diangkat, batasan masalah, rumusan masalah, sama kajian masalah itu berbeda. Iya. Ya, lama-lama di sini kelasnya kayak kelas itu, kelas apa? Yang penuh dengan sunyi itu loh. Ini saya tuh kalau kayak gini tuh bahaya loh. Ini yang ada di layar ini pada di mute semua tuh sambil mikir, sambil mesem lagi mikir, aduh, ya opo Pak Iqbal iki, ya Bikin opo. tegang, Pak. Ya, karena saya harus mengatakan ya, maaf ya, saya harus mengatakan yang sejujurnya. Meskipun nanti tugasnya nggak berat, tenang aja. Apa pernah saya memberikan tugas berat sama Bapak Ibu? Kayaknya nggak pernah deh. Ya Pak Budi ya, kayaknya tuh nggak pernah. Saya kasih banyak toleransi. Cuman untuk kali ini, kalau Bapak Ibu tugas itu, tolong Bapak Ibu gunakan semaksimal mungkin yang bisa Ibu maksimalkan, Bapak Ibu maksimalkan terkait masalah penelitian ini. Kalau nggak tahu, mending tanya. Jangan, maaf ya, jangan mengcopy paste sesuatu yang sudah jadi terus ganti nama. Itu Bapak Ibu nanti nggak tahu apa-apa loh kalau kayak gitu. Meskipun nanti dikumpulkan gitu ya, cuma ganti nama gitu, itu apa? Jangan itulah, jangan seperti itu. Karena ini kalau bisa Bapak Ibu meng-create penelitian sendiri gitu. Contoh Pak Aep, Mas Aep di mana tempat lokasinya, kerjanya? Di MA Persis Kujang, Cikoneng, Ciamis. Contoh gini, kedisiplinan siswa, pengaruh kedisiplinan siswa dalam prestasi belajar MA Cikoneng, Ciamis misalnya itu kan asli sih. Jadi Bapak Mas Aib tuh nanti mau ngeliat di mana, di Google di mana, kira-kira kayak gitu. Yang dia misalnya satu-satunya misalkan ya. Ya, yang saya inginkan itu seperti itu. Meskipun nanti mengalami banyak kesulitan, Pak, ini yang disebut sebagai sebentar. Ya, meskipun itu nanti kita harus melihat beberapa referensi dari Google Scholar ataupun dari itu, nggak masalah. Cuma artinya kan yang dari Ciamis Cikonengnya itu kan original punya Mas Aib, kira-kira gitu. Dan nanti kajian-kajian bagaimana mengambil sampel populasi itu harus benar-benar kita pelajari, baca betul. Untuk mata kuliah ini saya mohon Bapak Ibu, 20 orang yang ada di sini, tolong baca buku pengantar penelitiannya siapa? Baca buku pengantarnya Pak Jono, saya lupa itu. Tolong itu Sugiono. Itu paling nggak Bapak Ibu punya gambaran secara lebih luas. Karena nanti pergeseran dari skripsi ke tesis, skripsi ke artikel itu nanti berbeda. Meskipun nanti ada beberapa capaian-capaian yang sama ya. Nanti di sini karena juga membahas tentang bagaimana artikel itu disajikan, bagaimana teknik-teknik dalam mengabstraksi sesuatu, nggak asal make gitu. Terus yang selanjutnya itu hindari penggunaan ChatGPT secara berlebihan atau AI. Ya, saya mohon hindari ChatGPT atau AI. Mending Bapak Ibu kalau mau nyari sumber masuk ke Google Scholar. Ya, sekali lagi ini untuk perhatian semuanya karena Bapak Ibu sekarang berada di lingkungan akademik, maka tolong hindari ChatGPT dan AI. Pengertian yang secara ChatGPT atau snack video ataupun apa, tolong
Jangan itu. Hindari kayak gitu tuh. Hindari dari sumber di TikTok, hindari dari sumber dari YouTube. Hindari. Artinya bukan berarti gini, Bapak Ibu, kevalidan untuk diuji itu benar-benar diuji pada saat itu mampu disemai. Kalau Bapak Ibu terpaksa harus ngambil, itu dari Google Scholar aja. Bapak Ibu masuk ke riset. Satu-satunya referensi yang bisa jadikan rujukan adalah riset, Bapak Ibu. Penelitian yang sudah diuji. Ya, ataupun buku literer pemikiran seorang tokoh itu bisa. Tapi kalau Bapak Ibu ngambilnya dari TikTok, terus nggak tahu siapa ini orang, tiba-tiba kasih pandangan kayak gini, terus jadiin sumber, itu repot Bapak Ibu. Kesohihan, kevalidan, nah dalam bahasa hadis ya, benar nggak Mas Budi? Kesohihan, tingkat akurasinya itu loh, perlu dipertanyakan. Karena kan kita sebagai mahasiswa harus berada dalam lingkungan di mana kita harus ada runtut dalam riset. Bapak Ibu kalau ngambil sampel-sampel contoh-contoh itu ngambilnya di Google Scholar. Sekali lagi ya, Google Scholar yang sudah teriset, syukur-syukur artikelnya sudah berdoi, itu Bapak Ibu, wah itu referensinya emang referensi handal. Yang secara akademik itu bisa diuji. Jangan ngambil dari yang lain. Kalau dari buku nggak apa-apa. Terus Bapak Ibu juga harus bisa memahami apa maksud dari tujuan mata kuliah ini. Maksud tujuannya adalah supaya Bapak Ibu diharapkan nanti pada saat Bapak Ibu selesai mata kuliah ini mampu untuk menyelesaikan proposal skripsi dengan baik. Entah itu baik kualitatif maupun kuantitatif. Ya. Bapak Ibu sudah dapat SPSS, Bapak Ibu, statistik. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum. Oke. Kalau belum berarti cuma hanya ada dua, kualitatif atau kuantitatif Pak Khairul. Kalau misalkan ini adalah jalan yang harus kita tempuh, maka kita harus tempuh itu. Nanti Bapak Ibu bikin judul, nanti menentukan variabel X dan Y, mana nanti kiranya nanti yang akan dijadikan Bapak Ibu nantinya proposal skripsi. Makanya saya juga heran, ini semester 4 Bapak Ibu sudah dapat gitu ya. Jadi pikiran saya cuma satu, Bapak Ibu emang didorong supaya Bapak Ibu cepat tuntas, cepat lulus, nggak usah lama-lama di PJJ, cepat dapat sertifikat ijazah, habis itu pengajuan PPG, TPG, terus cair. Kira-kira kayak gitu, pikiran saya. Pikiran baik saya demikian. Ya nggak Bu Mu'alimah? Pak Ahmad Rifai, ya semuanya ya. Pikiran saya demikian. Maka saya juga punya pikiran dong. Bapak Ibu, saya set di RPS supaya Bapak Ibu akhir dari perkuliahan ini adalah proposal skripsi. Supaya nanti semester 6 atau 7, itu Bapak Ibu tinggal mengajukan saja, nggak usah bikin lagi. Cuma mengingat kembali. Jadi semester 7, akhir semester 8, Bapak Ibu sudah lulus dari PJJ. Nggak usah lama-lama. Berarti tahun depan, di akhir bulan, sebelum menjelang akhir tahun, 2027, itu Bapak Ibu sudah pada lulus. Ngapain lama-lama? Ketemu Pak Iqbal. Bosan kan? Langsung lulus. Gitu, untuk selayang pandang terkait itu. Tapi sekali lagi, notisnya adalah mata kuliah ini tolong diseriusi. Saya nggak melihat mana yang muda, mana yang lebih tua. Saya mohon, karena ini adalah jalan yang harus kita tempuh, Bapak Ibu. Adalah mata kuliah yang menjadi momok. Menjadi... Karena gini, pengalaman saya mengajar di kelas konvensional yang ada di kampus ya, di UIN ya. Dari 25-30 mahasiswa itu, mereka tuh pada mentah di sini. Nggak kuat tuh artinya tuh, Pak, saya pusing. Karena ujian sesungguhnya itu seluruh akumulasi permasalahan perkuliahan itu ada di skripsi. Sedangkan skripsi kerangkanya itu hanya ada di metodologi penelitian. Tuh. Jadi ini adalah gambaran di mana waktu Bapak Ibu semester 1 dari SMA mau ke kuliah. Ini adalah gambaran di mana, oh ini ya yang namanya pintu skripsi ini ya. Ini yang bikin ini. Nah, iya inilah. Ini pintu awalnya metodologi penelitian. Perkara nanti akhirnya Pak Khairul mau bahas fikih muamalah di sekolahan atau di mana, di lembaga atau di wakaf, di Basnas ataupun di mana. Atau Bu Tina mau bahas tentang akidah akhlak di sekolahan, itu urusan lain, itu hanya isi. Tapi kerangka metodenya hanya bisa dijalankan oleh metodologi penelitian, bukan yang lain. Kalau nggak kualitatif, ya kuantitatif.
pasti kita ketemu sampel, pasti kita ketemu populasi, ketemu indikator, ketemu kuesioner, ketemu yang namanya identifikasi masalah, korelasi, validasi. Itu aja udah, saya bilang kayak gini ke Bapak Ibu, saya juga udah pusing. Saya juga pengen sudahan ini kalau kayak gini kuliah ini. Biar nunggu bukanya lebih cepat ya Mas Aib ya. Ya Pak Teten ya. Ya Pak Khairul ya. Duh, belum ini mau buka kok kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi itu saya sudah share ke Mas Ahmad itu RPS-nya. Bacanya pelan-pelan, nanti tugasnya nanti di TikTok aja adat istiadatnya kelas ini. Jangan pokoknya dibagi biar adil. Pokoknya di tugas akhir Bapak Ibu harus bikin proposal skripsi Bapak Ibu. Ya, kalau nggak bikin maaf, saya bilang sekarang ya nilainya nggak A+, maaf ya. Maaf ini. Terus pertanyaannya kayak gini Pak Khairul. Sama siapa lagi sini? Kayak layarnya ada Pak Ridwan, ada Bu Cindy, ada Bu Mia, Mbak Mia, ada Pak Ali, ada Bu Rohmatul. Kayaknya ini serius semua ini. Pak Jamaluddin. Saya jadi takut ini. Lihatnya pada serius semua. Kalau Bapak Ibu semua ini membuat skripsi, proposal skripsi, maka bisa dipastikan Bapak Ibu sudah berada dalam titik nilai yang paling aman. Ya, perkara nanti akhirnya banyak yang cengcong, banyak yang salah ngasih indikator. Harusnya indikator ini di variabel X, tapi dikasih di Y dikasih di X, ini dikasih di Z. Pertanyaan formula rumusan masalahnya salah. Identifikasi masalahnya terlalu overlapping. Batasan masalahnya kurang, itu urusan lain. Tapi Bapak Ibu, kalau sudah bikin proposal skripsi, Bapak Ibu sudah dinyatakan aman dari nilai pragmatis yang ada di PJJ. Saya pastikan itu, saya pastikan aman. Dan nilainya pasti memuaskan. Tapi bila Bapak Ibu mengerjakan lebih baik daripada itu dan dijadikan acuan untuk nanti jadi skripsi beneran, itu bisa dipastikan dapat A++ itu. Saya kasih plus-plus-plusnya lagi. Ya. Jadi saya tetap juga memberikan ruang toleransi bagi Bapak Ibu untuk memberikan nilai terbaik untuk Bapak Ibu, tapi saya juga menagih Bapak Ibu untuk memberikan nilai kemampuan terbaik Bapak Ibu dalam memberikan proposal skripsi yang terbaik, bab 1, 2, dan 3. Itu paling enggak 50-60 halaman Bapak Ibu. Enggak ada tawar-menawar itu. Waduh, Pak Ayep wis pegang hidung kan? Ya, aduh, repot ini. Serius. Ini gimana Pak, saya ngatur sama teman-teman jadwal anak-anak ini Pak, ini kok serius banget emang. Untuk ini Bu Lailatul Fitri sampai pegang kepala kayak gini itu ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Artinya berpikir beneran. Ada contohnya enggak Pak? Ada contohnya, pasti ada contohnya. Enggak Pasti yang ada contohnya, standar, tenang aja. yang standar UIN Cyber Nurjati. Ada nanti saya akan kasih contoh proposal skripsi. Cuman artinya bahan kajiannya kan nanti berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau kerangka, saya yakin nanti hampir semua ada perbedaan sedikit ya, sedikit ada perbedaan, cuma banyak samanya. Cuma nanti yang harus Bapak Ibu pikirkan mulai saat ini, pada saat nanti saya tutup pembelajaran pada kali ini, Bapak Ibu sudah memikirkan bagaimana nanti saya tuh sebenarnya 4 tahun di PJJ itu judul skripsi saya tuh mau apa sih sebenarnya tuh? Punten, sebelum Bapak Ibu mendapatkan ijazah, Bapak Ibu harus memikirkan, nanti kira-kira di ijazah itu, ijazahnya saya mau ditulis judul apa? Kira-kira kayak gitu. Karena kan nanti di ijazah, di transkrip itu ditulis judulnya Bapak Ibu itu, skripsi itu. Lah, ini adalah pintu awal Bapak Ibu untuk masuk, untuk menulis catatan skripsi dan transkrip nilainya Bapak Ibu di judul. Bapak Ibu sudah mulai memikirkan judul skripsinya Bapak Ibu. Nanti kita bahas dari masing satu pertemuan ke pertemuan. Mau nggak mau Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu males, Bapak Ibu nggak ngumpulin ya nggak apa-apa. Nanti dapat nilainya C. Atau B+ lah. Nggak apa-apa, nggak dukung. Wis Pak, saya nyerah Pak. Karena di beberapa mahasiswa konvensional, itu mereka nyerah. Pak, saya tuh jedek Pak di bab 2. Karena bab 2 sulit. Saya harus, gimana Pak ya? Saya harus ngambil, akhirnya mereka nyerah. Saya harapkan Bapak Ibu nggak kayak gitu. Karena Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih yang mendapatkan beasiswa dan sudah memiliki pengalaman mengajar yang luar biasa di masing-masing perguruan di sekolah atau perguruan tinggi ataupun di dinas terkait atau dimanapun, Bapak Ibu jauh lebih tangguh.
Siap ya? Ini baru rumusan masalah. Nanti kita akan membahas pertemuan berikutnya penelitian kualitatif dan kuantitatif. Saya akan pasti kasih contoh itu. Kualitatif seperti apa dan kuantitatif seperti apa, bagaimana cara membedakannya, bagaimana sampel itu bekerja, bagaimana indikator itu bekerja, bagaimana kuesioner yang disebarkan oleh kita sebagai peneliti kepada responden itu bekerja, pertanyaannya itu nggak asal bertanya, ini kira-kira kayak gitu. Ya Pak Asro ya, kira-kira Mbak Gina, Mbak Hasna, Bu Bibah, Mbak Biba, Bulan ya, Pak Solahuddin, itu seperti itu. Jadi kita nggak serta-merta asal bikin pertanyaan terus kita ajukan ke orang, nggak seperti itu. Ada pakem-pakem yang harus kita lalui. Dan itu yang harus kita tempuh. Itu target mata kuliah kali ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Terkait judul Saya bertanya, bagaimana, Pak. Pak? Apa harus ada pengajuan? Enggak. Kalau di sini kan sifatnya informalistik ya. Kalau formalistiknya kalian mengajukan ke jurusan, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau ke jurusan itu kan pastinya sudah melalui lewat dari seluruh macam mata kuliah. Kan sudah selesai. Kira-kira gini, masa kalau kalian mau maju ke orang yang resmi, masa kalian uji-uji coba dulu? Kan enggak. Kalian sudah punya ilmunya dulu lah kira-kira. Nah, untuk pengajuan judulnya itu nanti di sini informalistiknya. Nah, nanti baru kalau misalnya Bapak Ibu sudah benar, sudah apa, ada mata kuliah seminar, Bapak Ibu ngajuin. Itu bisa. Gitu. Kalau di sini kan sifatnya adalah diskusi untuk mendiskusikan bagaimana judul itu bekerja, bagaimana indikator itu bekerja, bagaimana pengertian variabel, bagaimana menentukan variabel, bagaimana menentukan indikator, pertanyaan, bagaimana triangulasi teknik itu bekerja, bagaimana sumber-sumber itu bisa kita dapatkan, baik dari penelitian yang secara real di lapangan maupun penelitian library research. Bagaimana pendekatan kuantitatif itu bekerja dalam menggunakan statistik untuk melihat korelasi apakah ada kepentingan ini atau tidak, ada korelasinya atau tidak, ada validasinya seberapa besar, koefisiennya kuat atau lemah. Itu nanti akan kita bahas dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif dalam metodologi penelitian kali ini, khususnya dalam kajian PAI. Gitu. Jadi pengajuan judulnya tetap di sini Bu Mualimah. Pak, saya punya ini kayak gini Pak, gimana Pak? Kayak gini kita bahas. Izin bertanya, Tapi Pak. sebelum kita membahas ke situ, gimana? Izin bertanya. Boleh. Gini, Pak. Terkait metode penelitian ini, apakah ada buku panduannya gitu, Pak? Misalkan yang ada standarisasi dari kampus, harus misalkan latar belakangnya bagaimana, misalkan rumusan masalahnya, terus variabelnya, variabel X, misalkan pengaruh variabel X terhadap pengaruh variabel Y, gitu Pak. Terus metodenya, misalkan apakah kuantitatif atau kualitatif, begitu Pak. Terus terang waktu saya di kuliah di jurusan ekonomi syariah gitu Pak, ada sedikit gambaran lah gitu ya, pengalaman saya untuk membuat skripsi gitu. Nah, dari pihak kampus itu ada memberikan buku panduannya, misalkan untuk membuat proposal skripsi ini harusnya ini bla 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 gitu Pak. Apakah dari Win Cyber ini juga akan sama mengeluarkan buku panduan seperti itu Pak? Mungkin itu yang saya ingin tanyakan Pak, terkait mata kuliah metode penelitian. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Teten. Oke, di jurusan juga ada ya, ada panduan, bukan hanya PJJ, seluruhnya berlaku semua. Nah, nanti untuk masalah bagaimana teknik penulisannya itu, karena tadi lebih kepada template ya, template kajian dari masing-masing ini ya, takutnya salah. Oh, di bab 2 tuh lebihnya ke metodologi, nanti di bab 3-nya tuh di langsung pembahasan, di spillnya tuh, di splitnya bab 2 tuh ada kajian teori atau landasan teori gitu ya. Itu nanti Ya, di masing-masing betul, kampus Pak. nanti berbeda-beda. Benar. Tapi nanti untuk kampus UIN, Siber, Cirebon itu untuk S1 tuh semua sama. Pak, saya minta nggak? Nanti boleh minta ke prodi aja ya. Karena saya secara hak otoritatif saya nggak punya. Itu nanti karena itu bersifatnya struktural, Mas. Nanti jenengan bisa minta untuk panduannya itu di jurusan. Itu yang pertama. Kalau saya nggak punya. Yang kedua,
untuk referensi panduan, kalau untuk yang ini ya, panduan untuk metodologi penelitian itu sebenarnya banyak sekali. Cuman biasanya ada standarisasi. Kalau untuk yang skripsi, untuk yang bahasa Indonesia ya, paling tidak itu buku Sugiono itu sudah clear ya. Artinya itu juga berat ya. Iya, sudah pada tahu ya tentang Pak Sugiono itu, buku Sugiono. Iya. Untuk landasan gitu maksudnya. Ya, landasan awal ya, landasan dasar awal ya. Karena itu dari mulai terminologi dasar itu kita bisa pahami dengan, karena beliau itu juga menjelaskan yang sangat bisa kita gapai dengan logika sederhana. Saya anggap itu, baik itu yang kualitatif maupun yang kuantitatif, bahkan yang R&D pun sekalipun. R&D itu apa? Penelitian yang berbasis multimedia dengan produksi alat. Biasanya di teman-teman yang PTK ya, yang penelitian tindakan kelas tuh Bapak Ibu, pernah dengar ya? Pernah dengar? Yang PTK ya. PTK ya, pernah dengar nggak Bapak Ibu? Penelitian tindakan kelas. Jadi penelitiannya itu atas tindakan kelas yang terjadi, nanti itu bentuknya bisa produk. Bagaimana kalau matematika itu gampang. Kalau ada alat-alat hitung kayak model apa tuh, itu jenis PTK itu bisa diteliti. Lah di PAE contoh bacaan kiro itu juga PTK itu termasuknya itu. Lah memberikan narasi logikanya tuh. Jadi saya harap itu Bapak Ibu bisa beli buku paling harga 75.000 apa ya, buku Sugiono, atau enggak bisa download di Play Store tapi bayar itu 45.000 apa berapa itu, berapa PDF itu bisa Bapak Ibu itu kan. Itu kalau saya tetap untuk yang S1 untuk tetap pakai Sugiono aja. Adapun nanti ada beberapa dari luar, dari Cambridge itu pengayaan aja. Karena konversi dari skripsi ke artikel itu biasanya ada beberapa gaya perubahan gitu. Tapi pada intinya secara kerangka sama. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi kesalahan-kesalahan terhadap penerjemahan pengambilan variabel itu juga harus diminimalisir. Jangan sampai yang harusnya indikatornya itu adalah variabel X, oh ternyata variabel Y. Itu juga kesalahan-kesalahan minor yang harus kita perbaiki dan kita pelajari ulang melalui apa? Melalui buku panduan tadi Sugiono ya nggak apa-apa. Beberapa itu di RPS juga udah ada beberapa menjadi panduan bagi Bapak Ibu. Saya catatkan itu. Gitu, Pak Teten. Untuk SPSS-nya gimana Pak? Aplikasi SPSS-nya? Kalau yang RPS itu sudah saya bagikan. Kalau SPS itu adalah aplikasi tentang penentuan atau menginput seluruh hasil indikator dan pertanyaan-pertanyaan Ibu. Pernah pakai nggak Bapak Ibu semua? Apa belum? Pernah lihat tapi tidak pernah pakai. Pernah lihat tapi nggak pernah pakai. Oke. Ada yang sudah pernah menggunakan SPSS? Kayaknya lebih mudah ya. Ada Pak, saya Pak. Udah pernah. Pernah tapi udah lupa Pak. SPSS itu sebenarnya itu mudah. Seluruh variabel bisa dimasukkan, tapi kalau dilihat-lihat lagi analisa tingginya tuh sulit. Semua variabel bisa dimasukkan, semua jawaban sudah ada, cuman kesalahan-kesalahannya itu nanti pasti akan terjadi. Dan itu SPSS. Itu sulit itu. Itu bukan berarti sulit tidak bisa. Kalau kita salah menerjemahkan, salah memasukkan variabel indikator dari pertanyaan X ke Y, digabungkan, dikorelasikan, itu akhirnya nggak ketemu koefisiennya. Itu juga repot, itu juga terjadi kesalahan fatal itu. Itu yang ada itu ganti skripsi, Mas. Ya betul, itu, Pak. Iya, itu ini menarik ya. Ini saya kasih tahu ya. Saya waktu S1 itu kan saya sidang skripsi munakosa. Ini cerita ya sedikit ya. Teman saya itu dia penelitian, terus habis itu ada kesalahan dalam pengkajian turunan dari variabel. Entah dia ngantuk ya, ataupun apa, dilala saking enaknya tuh, dari mulai bab 3 tuh ditulis sampai bab 4 tuh sama semua ya. Mungkin berarti dia ngantuk saking
pendalaman materinya luar biasa. Nilai itu ketahuan sama pengujinya. Itu salah. Dan Bapak Ibu tahu apa yang dia harus dilakukan? Dia tuh ngulang dari bab 1 tuh. Dia nangis akhirnya tuh. Gara-gara kesalahan fatal itu. Karena mungkin waktu copy paste tuh mengambilnya di variabel Y ya. Saya juga nggak tahu itu. Itu kasihan. Itu terjadi Bapak Ibu. Jadi saya mohon mata kuliah ini butuh keseriusan dan ketelitian. Jangan sampai Bapak Ibu salah copy paste dari X ke Y ke X, ataupun salah mendeskripsikan variabel ataupun rumusan masalah, jawaban, pembahasan, dan juga landasan teori. Ya jangan sampai lah, kan juga fatal kalau kayak gitu. Jadi butuh perhatian khusus seperti perhatian suami dan istri. Kira-kira gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Boleh. Ya. Selanjutnya mengenai ketentuan referensi yang kita ambil dari buku itu, batas tahunnya berapa? Ini kan sudah 2025 sekarang. Berarti tahun yang layak untuk kita jadikan teori di dalam proposal itu tahun apa? Ya. Biasanya berbeda deh, kadang kan yang statistik beda tahunnya yang ya. Ya. Terima kasih. Oke, makasih. Kalau untuk yang tadi yang sebagai landasan terminologi dan pemahaman tadi tetap pakai Sugiono ya. Karena akan pemahaman awal memang harus kita masuk ke situ. Itu Sugiono kan 2008 atau 2012. Tapi kalau pada saat Bapak Ibu masuk ke dalam artikel ataupun landasan teori, itu Bapak Ibu cari sumber referensi yang minimal itu 5 tahun ke belakang. Sekali lagi, 5 tahun ke belakang. Contoh, Pak Khairul membahas tentang etika profesi guru dalam kerangka kurikulum Merdeka Belajar. Berarti Pak Khairul harus cari sumber etika profesi yang bersumber minimal tahun 2019. 5 tahun ke belakang, 2023, 2024. Tapi pembelajaran metodologi penelitian, rujukannya sebagai landasan teori tadi, kayak Pak Sugiono yang lama-lama nggak apa-apa. Tapi kalau pada saat nulis di landasan teori, itu ada ketentuan, Mas. Ada ketentuan. 5 tahun ke belakang. 5-6 tahun ke belakang. Minimal itu 5-6 tahun ke belakang. Jangan ngambil sumber referensi tahun 2012. Ya. Jangan ngambil referensi 2012, itu nggak laku itu. Ya, nggak dipakai lagi. 5 tahun ke belakang. Ngambilnya di mana, Pak? Sekali lagi, Google Scholar. Google Scholar. Yang referensi 2000. Berarti dari tahun 2019 tuh, Pak? Ya, 2019 sampai 2024. 5 tahun ke belakang, 2019 ya, sampai 2024 ya? Ya, 5 tahun. Jangan ngambil yang tahun 99. Jangan. Oke, Bapak dosen mau izin, saya mau jemput anak di pesantren. Oke, siap. Oke, monggo. Lanjutkan. Monggo yang mau jemput, yang mau itu. Gitu, Mas Budi ya. Jadi jangan sampai lebih dari 10 tahun. Ya, maksimal 5 tahun lah. Syukur-syukur masih 2-3 tahun ini. Kenapa? Supaya latar belakangnya itu sama kajian teori atau landasan teori itu tetap masih berkesinambungan tahunnya tuh. Sama pada saat Bapak Ibu bikin latar belakang juga nggak boleh terlalu lama itu studi kasusnya itu. Tahun 2000 dipakai di tahun 2025. Terlalu lama. Jadi 2025 latar belakangnya sesuai dengan ketentuan sekarang. Bapak Ibu sedang menghadapi apa? Permasalahan disajikan di situ di masalah secara faktual gitu loh, Bu. Bapak Ibu. Jangan yang lama-lama, harus yang saat ini. Gitu. Ada yang lain? Silakan. Ini mata kuliahnya ngeri-ngeri gimana gitu ya, Pak Abdul, Pak Mas Ridwan, Mbak Misri, Mbak Cindy. Untuk aman, cara Mbak menentukan variabelnya bagaimana, Pak? Untuk cara menentukan variabel, oke. Untuk menentukan variabel apa? Variabel X atau Y? Independen. Mungkin gini, Bapak Ibu. Untuk menentukan variabel itu adalah yang paling jelas kita harus
mampu melihat apakah kata atau variabel itu bisa kita turunkan menjadi indikator. Contoh, kata rajin itu, ya, kata rajin itu, rajin disebut rajin bila apa? 1, 2, 3 itu indikator Bapak Ibu, iya nggak? Malas, Betul, Pak. malas Betul. tuh. Ya, oke, ini saya contohkan. Contoh variabel X ya, tentang rajin. Rajin itu bisa kita turunkan menjadi beberapa indikator. 1, rajin itu disebut rajin bila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 1 tuh anak rajin, orang rajin atau manusia rajin tuh kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, rajin tuh kalau dia sesuai dengan tepat waktu itu rajin. Sesuai dengan terminologinya atau pengertiannya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu rajin. 3 tuh ini. Itu indikator. Sehingga itu bisa disebut sebagai variabel. Kalau tidak bisa disebut sebagai variabel, maka itu sulit. Contoh, tepat waktu itu bukan variabel. Tepat waktu itu adalah objek kajian waktu, bukan variabel dia. Kedisiplinan itu variabel. Kepatuhan itu variabel. Prestasi itu variabel. Prestasi disebut prestasi bila 1 melebihi dari standar yang dicapai. Kan kayak gitu. Itu indikator. Nanti dari indikator itu kita bikin pertanyaan. Siswa itu disebut prestasi bila sembahyang, bila sholat duha berjamaah, bila apa-apa. Tentuan itu. 1, 2, 3, 4, 5. Itu urutannya. Itu yang disebut sebagai penelitian kayak gitu. Nah, nanti kita akan bahas sampai ke situ, ke variabel X dan Y dan Z. Nanti di pertemuan selanjutnya itu pengertian-pengertiannya. Izin ke jamban dulu, boleh lah. Ke jamban itu berarti ke belakang kan? Pak Teten. Pak Muhammad, Pak Ali. Ini Bu Rohmatul, Mbak Rohmatul, Mbak Mia. Aman ya? Saya takutnya diam-diam malah, waduh, malah musmet ini. Jangan mumet. Aman ya Mbak Rohmatul, aman. Ini Pak Muhammad udah, aduh Mbak Sri udah kayak gini nih. Ya, udah pusing pala berpi pusing. Iki opo karepnya iki proposal skripsi barang. Tuh, belum buka puasa udah suruh proposal skripsi ya. Tapi itu Bapak Ibu semua, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ini cukup 1 jam ya Bapak Ibu. Saya harus masuk kelas lagi sampai jam 6. Ini udah di WA ini. Ya Allah, ya Allah. Sehat-sehat, Pak dosen. Ya, alhamdulillah. Ini masalahnya belum tidur ini. Aduh. Harus buka puasa dulu. Minum teh, makan, rokokan, habis itu baru setel lagi. Ini kayak gini tuh agak lemes-lemes gimana. Ini udah di WA nih. Pak, ini link Google-nya Pak sampai jam 6. Ya Allah. Nggih, saya jawab dulu bentar ya. Siap kakak. Nah, saya tuh orangnya gitu. Siap kakak. Siap kakak. Wah, udah kayak itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Mbak Rohmatul. Jangan diam-diam baik. Apa mau tanya apa? Ayo tanya. Rohmatul. Tidak, Pak. Tidak ya. Aman ya. Pak Muhammad aman? Mbak Sri? Aman, Pak. Oh ya wes, berarti aman skripsi ya. Proposal skripsi aman ya. Nanti sembari. Ayo tak tagih ini yakin. Ya. Pokoknya gitu Bapak Ibu. Oh ya saya minta tolong Pak Ahmad Rifai di screenshot dulu buat absen. On cam semua, on cam semua. Mbak Gina, aman Mbak Gina? Aman apa? Saya Mas Irfan? koneksi ini Pak, kayaknya Pak. Koneksinya? Iya, jadi itu foto-foto profilnya nggak nampak semua Pak. Nggak nampak semua, oke. Mas Irfan aman ya? Aman untuk ini? Yang skripsi, proposal skripsi ataupun nanti bahas ini aman ya? Jangan pusing. Insya Allah aman Pak. Bulan. Iya, tak doakan semuanya. Mantap. Saya juga pusing nanti tuh. Bibah, Gina, Hasna aman ya? Asru. Pak Asru. Aman, Pak.
Insyaallah. Aman ya. Udah, nanti yang lagi pusing masalah kegalau-galaunya dipinggirin dulu tuh. Mikirin ini aja dulu. Kalau mikirin apa judulnya nanti akan diangkat jadi proposal skripsi kalian. Udah, nggak usah mikirin galau-galau yang lain dulu, ini mikirin ini dulu aja udah pusing ya. Gitu kira-kira. Gitu. Pak Ahmad, silakan di screenshot Pak. Semuanya. Semuanya on cam dulu buat absen. Pakai laptop ya, Mas Ahmad? Jenengan. Nggih, Pak, pakai laptop, Pak. Wah, ini jos itu. Emang Kosma tuh harus kayak gini tuh, asli ya. Kosma sepanjang masa. Oke, Kosma nanti yang lain mau nilai apa ini gampang. Pokoknya kalau udah proposal skripsinya jadi udah, Pak saya A sih Pak, gampang itu udah. Nggak usah ngomong dikasih, tenang saja. Begitu, sudah selesai. Oke, nanti dikirim di grup ya. Itu nanti Mas Ahmad nanti proposal. Apa namanya? RPS-nya nanti di-share ya sama teman-teman. Nggih, Pak, siap, Pak. Iya, biar teman-teman tambah bingung, biar nyiapin judul untuk proposal skripsinya. Tapi Pak, di Damel kayaknya sudah di-share, Pak. Damel sudah ya? Iya. Oke, sip. Saya tadi malam kayaknya nge-share di Damel itu. Saya udah upload di Damel. Oke, jangan lupa absen. Jangan lupa absen. Absen penting itu. Diserbu. Damelnya diserbu damelnya. Error enggak? Bapak Ibu punten mau tanya sebentar sebelum saya tutup. Bapak Ibu udah cair belum? Belum, Pak. Katanya kapan Pak Khairul? Nggak tahu, Pak. Sabar, Pak, katanya teh. Yang penting sabar, Pak. Oh, gitu. Berarti yang 3 bulan ke depan belum ya? Belum, Uang buku belum? Pak. Doakan Uang Pak. pulsa belum? Belum. Oh ya, oke nanti coba saya tanya ya. Ya sama Manzaki. Ya, terima kasih, Pak. Maya sudah sampai mana? Mau tuh. Tenang aja. Ya udah begitu, Bapak Ibu ya. Ya, oke. Bapak Ibu gitu ya. Terima kasih buat pertemuan. Oh, ada Pak Toto ini. Pak Toto, saya baru lihat Pak Toto. Pak Haji Toto. Pak Haji Toto. Oke. Iya, Pak, ya. Aman ya Pak Toto ya. Nanti kalau sembari jalan nanti tanya-tanya sama Pak Khairul ini, sama Mas Budi ini, sama Mas Ahmad. Kayaknya paham betul ini 3 orang. Pak Khairul, Pak Budi sama Mas Ahmad ini paham betul. Nanti Pak Asru, Mbak Gina, Bulan, nanti yang lain Rahmatul nanti tanya-tanya juga sama 3 orang ini ya. 3 orang ahli ini nanti harus tanya-tanya. Oke, begitu. Marilah kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya ya. Ya, selamat berbuka puasa. Terima kasih. Oke. Mohon izin live ya Bapak Ibu semuanya. Mbak Mualimah, Mbak Iya, Bia, Terima kasih, Pak Ade. Terima kasih Bapak. Pak Abdul semuanya, Pak Yotepang, Bu Bulan, Pak Asrul, Pak Teten, Mbak Mia, Pak Ali, Marcelia, Mitri, Cindy, Tine, Ain Nafsi, semuanya. Pak Aldi ya, ada Bibah, ada Solahuddin ya, ada Pak Aib, ada Mbak Gina, ada Mbak Hasnat, Pak Jamaluddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pasti pada saya. Terima kasih. Terima kasih Pak.